Kurang semangat. Kalau Bu Guru salah, kalian harus balasnya dengan angkat apa dada-dada ya. Kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan doa. Bu Guru minta tolong untuk Bu Zambro, Pak Zambro, silakan dipimpin doa ya. Oke, terima kasih Mbak Zambro. Kita cek kehadiran dulu hari ini. Kok ini di kelompoknya Mas Willy banyak yang kosong ya? Kemana teman-temannya Mas Willy? Ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Kemana di? Tidak masuk. Tadi kok tidak masuk? Iya. Terus? Nggak tahu. Oke, ini kelompoknya Mas Doni. Ini juga berapa orang ini yang tidak masuk ini? 10. Ke Surabaya, Bu, katanya Bu. Ke Surabaya. Sunat. Oh, Sunat. Oh iya. Ini kelompoknya Bu Fajar, Mbak Fajar. Gimana? Ada berapa yang tidak masuk? Ada yang Bu, apa ibunya Sinoman. Oh, Sinoman. Akhirnya ikut Sinoman juga. Oke, ya udah. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang belum hadir bisa besok hadir. Oke, Bu Guru hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita sudah belajar tentang KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, biar semangat, Bu Guru tanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Beda ya, dan ada yang masih ngobrol. Ini Bu Guru kasih contoh biar sama. Kalau Bu Guru tanya bagaimana kabarnya hari ini, maka jawabnya adalah alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa? Bisa. Oke ya? Oke ya, semuanya ya. Kita coba semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, terima kasih. Oke ya, kita belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum itu kita next dulu. Apa itu berpikir komputasional? Kita ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada bayangan pembelajaran hari ini? Oke, masih tidak terbayang. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini pertanyaannya, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang mau menjawab silakan. Oke, mungkin Mbak Umi. Mbak Umi silakan, apa itu? Berpikir komputasional itu berpikirnya sangat rasional sesuai komputer. Oh, sangat rasional sesuai dengan komputer. Benar apa enggak? Boleh. Oke, lanjut. Kira-kira Mbak Eva, berpikir komputasional itu apa Mbak Eva? Cara manusia memecahkan suatu masalah dengan bantuan komputer seperti komputer. Oke, bagus. 10 bintang untuk Mbak Eva. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi, kata kuncinya ada di menyusun solusi masalah secara sistematis dan logis diproses oleh manusia maupun komputer. Ini merupakan berpikir komputasional. Nah, prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algorithm thinking. Dekomposisi, mungkin Mas Hendra bisa dibacakan apa itu dekomposisi Mas Hendra? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian
Oke, bisa diberikan contohnya kira-kira di komposisi itu apa? Bisa, misalnya kita akan mengadakan tugas mengerjakan tugas kelompok. Jika kita kerjakan sendiri maka menjadi kesulitan, tapi jika tugas itu kita bagi ke anggota kelompok yang lain maka tugas kita akan menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Hendra. Oke, iya juara 1 ya. Selanjutnya ada pattern recognition. Bisa dibacakan Mas Enja, apa itu pola pengenalan pola Mas Enja? Pattern recognition itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola tertentu. Contohnya apa kira-kira? Misalkan pola angka atau pola gambar. Pola angka atau pola gambar. Selanjutnya abstraksi. Apa itu abstraksi Bu Zambro? Mbak Zambro? Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil yang penting saja. Oke, contohnya apa kira-kira Mbak Zambro? Contohnya seperti aku adalah rumah, tapi aku tempat untuk makan, misalnya seperti itu. Jawabannya restoran. Oke, selanjutnya algorithmic thinking. Silakan. Mas Arif, silakan. Apa itu algorithmic thinking? Mikir ya? Oh, susun itu ya. Oke. Ya. Iya, rumah susun ya? Iya, kayak gitu ya. Oke. Oke. Algorithmic thinking itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya biasanya apa, Mas Arif kira-kira? Warna-warna biar jadi warna pelangi, merah biru, hingga gitu nanti jadi pelangi kayak mata itu. Oke. Ya, itu boleh. Itu algoritma thinking itu adalah berpikir sistematis. Bisa contohnya seperti menyusun warna pelangi. Terus ada lagi membuat mie, tadi sudah dicontohkan. Ada lagi memasak nasi, membuat kopi gitu. Itu ada prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Duh, sepertinya ngantuk ini semuanya. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Oke. Ya. Ada yang pernah tahu ice breaking Marina menari? Belum. Oke. Kalau ibu bilang gini, Marina, maka Marina bilangnya gini. Ya. Marina gini. Menari gini. Oke. Di atas itu di pundak. Menara itu gini. Oke? Bisa? Kalau iya, Marina menari di atas menara. Oke? Oke. Silakan kerjakan sesuai dengan instruksinya Ibu ya. Oke ya, kita mulai pelan-pelan dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari-nari. Oke, kita cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menara di atas menara, di atas menara. Marina menara. Sekarang Ibu tambahin ada Marijo. Kalau tadi Marina gini, Marijo gini. Oke? Walk ya. Oke ya. Tangan 2 ya. Siap? Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Lebih cepat. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Marina, Marijo, Marina, Marijo menara, menari di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas Marijo. Marijo menari.
bagaimana berprinsip berpikir komputasional yang ada 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang tidak Marina Marijo sudah. Selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran berpikir komputasional dilakukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah plug. Apa itu plug? Kita sudah belajar. Plug itu menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Itu untuk plug. Kalau unplug itu tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Ibu akan berikan contoh, silakan dibagi itu plug atau unplug. Oke, bisa? Bermain kuisis, plug atau unplug? Plug, oke. Bermain Simon berkata, unplug, oke. Menuliskan perintah di sticky note, unplug. Bermain dengan game di Canva, oke. Terus melakukan menyelesaikan soal di aplikasi Ruang Guru, mengerjakan soal di kertas, bisa membayangkan perbedaan plug dan unplug. Intinya kalau plug itu menggunakan perangkat teknologi. Ini kata kuncinya. Plug menggunakan perangkat teknologi. Ada plug, ada an. Nah, di depannya ada an, artinya berarti tidak menggunakan perangkat elektronik atau perangkat teknologi. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Oke. Selanjutnya kita akan belajar unplug activity melalui metode Simon berkata. Sudah pernah tahu? Sudah tahu? Oke. Kalau ibu mengatakan Simon berkata, berarti lakukan perintahnya. Bisa? Bisa? Oke. Sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Oke, berdiri semuanya. Ayo. Berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Simon berkata, angkat tangan kanan. Turunkan tangan kanan. Tidak konsentrasi, kan tidak ada kata Simon berkata tadi. Harus ada Simon berkatanya. Oke, selanjutnya lanjut. Simon berkata, tangan kanan diangkat. Simon berkata, tangan kiri diangkat. Turunkan kedua tangan. Tidak. Oke. Simon berkata, turunkan kedua tangan. Simon berkata, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Nah, tidak fokus ternyata. Sudah sarapan? Oh, makanya ya. Simon sarapan. Selanjutnya, Simon berkata, tepuk 3 kali. Hentakkan kaki. Simon berkata, hentakkan kaki 1 kali. Simon berkata, cubit pipi sendiri. Simon berkata, turunkan tangan. Maju 2 langkah. Mundur 3 langkah. Simon berkata, silakan duduk. Terima kasih. Kira-kira dari pembelajaran Simon berkata ini termasuk pembelajaran plug atau unplug? Unplug. Kenapa kok unplug? Ya, tidak menggunakan teknologi atau alat elektronik. Kira-kira kalau kita tidak mendengarkan perintahnya, kira-kira terjadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan? Tidak, kayak tadi harusnya ada kata-kata Simon berkata, tapi tetap tadi Mas Simon itu tadi tepuk tangan, harusnya tidak. Itu salah satu contohnya. Sampai sini paham apa itu perbedaan antara plug dan unplug? Paham. Oke, selanjutnya kita akan main games. Silakan saya bagikan nanti linknya. Tidak boleh ada yang bermain terlebih dahulu. Bermainnya nanti klik bersama-sama. Nah, cara mainnya adalah ibu akan sediakan 8 soal.
itu terdiri dari materi 4 berpikir komputasional tadi. Kamu harus mengerjakan satu soal itu bernilai 100. Setiap soal itu waktunya 1 menit. Nanti yang paling cepat dan paling besar nilainya maka akan beri ibu hadiah. Mau hadiah atau tidak? Mau hadiah? Mas Hendra aja ini yang mau. Yang lain mau apa enggak hadiah? Mau. Oke. Saya kirakan dulu. Jangan main dulu ya. Kalau yang mana bisa scan itu? Scan barcode. Oke, silakan di-scan dulu, jangan bermain dulu. Sudah? Sudah? Kalau semuanya sudah scan dulu, jangan bermain dulu ya. Oke. Sudah scan? Sudah bisa? Sudah menampilkan tampilan mulai permainan awal? Sudah? Nih, tampilannya seperti ini. Kalau mau main, sudah keluar seperti ini? Sudah? Oke. Ibu hitung dalam hitungan ketiga, boleh dikerjakan. Yang paling tinggi nilainya dan paling besar skornya dan paling cepat maka akan mendapatkan hadiah. Oke, mulai 1, 2, 3, go. Bisa? Masih muter? Yang lain bisa? Ada yang selesai? Sudah. Nomor 5 nggak bisa. Bisa? Oke.
juta. Oke. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah? Dapat berapa? Iya, belum bisa. Berapa nilainya? Mbak Eva? 800. Oke, Mbak Eva total berapa? Peringkat skor tertinggi biasanya. Skor tertinggi. Oke. Lanjut, siapa lagi? Berapa nilainya? Berapa? 400. Mas Doni berapa? 400. Mas Arif sudah? Belum, enggak bisa. Mas Basori 300. Mas Billy bisa? 200 Bu. 200. Oke. Mas bisa? Bisa? Bisa Bu. Enggak bisa. Bu Mbak Umi bisa? 500. Mas Angel? Belum. Oke. Mas Hendra? Belum. Oke. Mbak Sabro? Tinggal satu udah bisa digeser. Tinggal satu udah bisa digeser ya, nomor 8 ya. Oke, ya wes. Oke, berarti nilai yang terdiri tadi Mbak Eva sama Mbak Umi ya. Oke. Oke, beri tepuk tangan. Kita Ibu kasih door prize. Dapat mobil Avanza, tapi bayar sendiri-sendiri. Ini permisi. Terima kasih Bu. Mobil Avanza dalam bentuk berapa? Dapat remote-nya. Terima kasih. Enggak senang banget, Miss. Sudah ya, kita tutup hari ini. Happy nggak hari ini semuanya? Happy. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ibu mau tahu bagaimana ekspresi kalian dalam hitungan ketiga. Pilih ekspresi mana yang kalian rasakan pembelajaran hari ini. Tunjukkan ya, 1, 2, 3.